Guys, balik lagi nih sama kita Johan Gunawan. Welcome to my YouTube and TikTok channel di Nawan Family Channel New Zealand ya. Ini kita kan udah ya seperti teman-teman lihat kan ya, udah di pruning, terus sekarang bagian untuk di stripping ya guys. Ini di vineyard block ini ya. Kita mengerjakan 6 pohon yang di depan dan 6 pohon yang di belakang ya. Kita udah mesti di kayak full job gitu guys ya. Jadi potong, dan ini biasanya kan ini kita ngerjainnya kan yang untuk lama blok ini cuma potong headsnya aja gitu ya, dan sama meninggalkan ini untuk 3 canes ya, yang untuk diikat di fruiting wiresnya. Jadi kita meninggalkan, kalau misalkannya untuk ikatan 3, kita tinggalkan 5 gitu guys ya. Nah ini keburu juga tim kita tuh yang untuk para rappersnya gitu, untuk para pengikat, orang-orang Asia, orang-orang Chinese sama orang Thailand, mereka semua pada orang penghalaman semua gitu ya. Jadi kalau misalkannya kita cuma meninggalkan 4 kain aja tuh udah oke, mereka bisa bisa ikat 3 gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya yang nggak pengalaman ya guys ya, mereka tuh bisa patah gitu, tinggal 1 aja. Tapi ya tim kita tuh solid gitu loh. Mereka tuh orang-orang pengalaman nih, semua di atas 5 tahun ke atas semua gitu, ada yang sampai 10 tahun ya, untuk orang-orang pengikatnya gitu ya. Nah, ya banyak kan sih ya di sini tuh ya, di Blenheim ya, di mana kita berlokasi. Banyak kan orang tuh pada bekerja di Telis. Telis itu di tempat kayak kayak untuk kayak food chain gitu loh, kayak menyediakan kayak jual itu kayak vegetables gitu, kayak sayuran seperti wortel gitu yang di packing gitu, dan juga seafoodnya juga. Dan gue tahu sih mereka tuh kalau misalkannya kan kita pruningnya kan mulai tuh bulan, depends ya, ada yang mulai awal nih kayak kita nih awal nih ya, seperti teman-teman lihat kan ya, masih ada daun-daunnya gitu kan ya, masih pada hijau-hijau. Ini di musim April gini guys ya. Itu yang untuk orang yang bekerja di Telis, mereka tuh masih bekerja kan ya sampai mungkin bulan-bulan Juni kali ya, pas mereka tuh lagi pada break semua gitu. Banyak yang mungkin udah berkurang kerjaannya mereka ya, mungkin sebulan 2 bulan lah gitu lah ya, mereka liburnya gitu, atau berapa bulan gitu kali ya, kurang tahu juga sih ya. Jadi itu mereka kalau misalkannya para orang yang kerja di Telis, mereka kalau ada pada break, mereka pada kabur ya. Ini orang-orang lokal ya guys ya. Seperti para yang kerja untuk tukang potong, atau yang untuk orang pengikat juga gitu kan ya, mereka pasti pada kabur tuh pergi ke vineyard gitu ya. Jadi mereka tuh ya mereka mesti living juga lah, mesti cari nafkah juga kan kalau misalnya lagi libur gitu. Makanya mereka sebagian ada pada yang kabur untuk pergi kerja di vineyard gitu. Jadi jadi mereka ya pada cari kerja di vineyard. Mereka tuh pasti cari tuh yang enggak yang perusahaan gede-gede kali sih ya, karena kalau perusahaan gede-gede gitu mereka punya kayak RAC itu kayak mereka tuh bisa rekrut orang-orang dari luar New Zealand gitu kan ya. Nah itu gajinya mereka pasti pada di bawah dari kita gitu, yang orang-orang lokal yang kontraktor yang belum punya surat izin untuk RAC-nya gitu ya. Jadi mereka pasti cari kayak kita gitu. Kita kan belum RAC, jadi mereka pasti cari yang kayak kita gitu, karena mereka tahu kalau misalkannya yang untuk orang pekerja RAC, mereka tuh gaji itu lebih kecil, karena tuh mereka datang kalau itu grup gitu langsung book aja. Misalnya satu vineyard gitu kan ya, ada taruh, ini contoh aja ya,
ada misalkannya 50.000 pohon atau 40.000 pohon atau 80.000 pohon. Nah mereka tuh udah udah dikalkulasikan berapa orang yang untuk bisa kerjain gitu kan ya. Nah itu mereka tuh datang bisa 3, 4, 5 van gitu loh. Satu van itu bisa muat 7 orang sama satu drivernya, jadi bisa 8 orang. Atau juga ada yang sampai 10 sampai 12. Jadi mereka datang taruh misalkan 10 lah gitu ya, 10 orang sama driver satu. Misalkannya ada 4 atau 5, udah 50 orang itu sama driver ya. Jadi itu mereka datang jepret langsung dibersihkan semua gitu, kerjaan apapun juga itu mereka tuh pasti kirim pasukan kayak gitu ya. Tapinya ya mereka tuh gajinya lebih rendah daripada kayak orang yang belum RSI, karena mereka tuh kan kita kan bayar orang-orang lokal gitu kan, karena kan sesuai dengan gaji untuk pokok hidup kita di sini gitu kan ya, sesuai berapa gitu ya. Jadi kayak gitulah ya, mereka pasti cari itu orang kayak kita gitu, grup-grup yang belum RSI gitu kan ya, karena gaji mungkin lebih besar dibandingkan dengan mereka gitu ya yang punya izin RSI gitu. Anyway, sekarang balik lagi ke pekerjaan ini ya. Tuh ya seperti teman-teman lihat tuh kan tuh ya. Jadi 6 pohon sebelah kiri itu row pertama, karena kita pergi ke dari nomor 1 sampai 114 gitu kan. Jadi kita tuh yang sebelah kiri itu dari perusahaan tuh itu yang nomor berapa tuh itu ya, nomor berapa ya kerja ini ya, nomor berapa sih ini lupa deh. Jadi pokoknya kita mulai kerja ya. Jadi 6 pohon sudah dipotong, udah di full cut gitu, dan sekarang lagi di strip, lagi ditariknya semua. Karena ini kerjaannya untuk climate prone ya, jadi nggak semuanya untuk ditarik manual kayak begini guys ya. Jadi 6 pohon yang misalkan sudah ditarik, ntar sisanya tuh mesin ya. Jadi kita tuh cuma ngerjain yang full job gitu, yang untuk di prune sama si strip ya. Nih sekarang ini nih yang untuk kawat, yang untuk floating wiresnya. Floating wires itu adalah kawat untuk buahnya gitu, jadi untuk pohon ranting buahnya gitu yang diikat gitu ya. Ada satu lagi yang untuk namanya lifting wires, itu yang bisa diangkat-angkatin. Tapi yang untuk floating wires itu nggak bisa diangkat-angkatin gitu, karena kan ada rantingnya yang diikat gitu kan. Jadi nggak bisa nggak bisa ditarik kayak gitu aja gitu ya. Jadi kita cuma, dan ini climate cast, jadi itu kita mesti unclip dia punya clipping wiresnya yang untuk floating wiresnya guys ya, supaya nanti kalau misalkannya ada mesinnya datang ya untuk stripping ini, mereka akan keangkat semua gitu dan akan di strip tuh, yang seperti yang kalian kerjain kan ya, yang nggak dipakai, yang udah dipotong-potong itu bakalan keluar semua. Nah seperti sebelum dibahasnya gitu kan ya, untuk stripping mesin sama stripping manual yang seperti saat ini gue kerjain nih guys nih, ini namanya stripping manual nih. Ini kan butuhkan manpower kan ya, tenaga manusia gitu yang untuk mengerjakan kerja ini. Kerjaan ini tuh idealnya untuk cowok sih ya, yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya, ini sangat physical banget guys. Tarikannya mesti narik kayak gitu kan tuh. Waduh, kalau misalkannya itu bisa sampai kena biji mata. Kelihatan sih ini gampang guys ya, tapi kalau misalkannya seharian kerja kayak gini bisa pegel juga, terus mata bisa kesabet-sabet gitu kena dengan rantingnya gitu ya. Jadi ya preferably ini kerjaan ini yang untuk stripping ini dan untuk motong kerjaan untuk cowok guys. Jadi yang ideal kerjaan untuk yang cewek-cewek itu kerjaan yang mengikat gitu loh. Karena itu juga itu butuhkan kayak lu kayak mesti sabar gitu, mesti passion. Soalnya satu demi satu untuk ranting yang kan ini kan 3 untuk diikatkan ya, jadi kan tinggal 5. Nah 2 itu mesti ditrim juga guys ya, ditrim biar nggak ada kayak
sisiknya gitu loh, yang untuk ranting-rantingnya gitu, yang untuk mau diikat di pohon. Jadi mesti dibersihin dulu, terus diikat satu demi satu. Ya, ya banyak cewek-cewek orang Thailand itu yang walaupun udah tua juga. Nih ada ibu-ibu umur berapa ya, nenek umur 60 berapa sih ya, 62 gitu, 3 gitu ya. Wah gila, dia apa namanya jago banget kerjanya gitu, walaupun udah nenek gitu masih semangat kerjanya guys. Jadi dan juga dia lebih milih kerjaan untuk yang kayak gini, apa namanya, wrapping, untuk yang mengikat gitu. Dia kemarin juga sempat ikut motong juga gitu, tapi dia pakai mesin untuk apa namanya pruningnya gitu. Nah kalau gua kan gua pakai kayak guntingan gede gitu, kayaknya itu yang bikin capek juga sih tangan lengan gitu, kayaknya kalau bisa nggak kuat gitu ya. Karena kita tuh motong yang gede-gede gitu loh, yang apa namanya, untuk mencoba resetting dia punya pohonnya di bawah kawat apa namanya fruiting wire guys. Jadi tuh potong tuh yang gede-gede itu emang sih preferably untuk cowok ya, tapi cewek juga ada ya, jangan salah sangka gitu, tapi banyakannya gitu ya. Nah ini balik lagi kerjaan kayak gini ya, apa namanya, jadi untuk kerjaan ini sebelum ini kan sudah dipotong kan ya, nah baru ntar sekarang ini si strip yang cuma 6 pohon di depan ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di ujung apa namanya end row-nya di ujungnya gitu, kita gejakan sama lagi 6 pohon di sebelah kiri dan 6 pohon sebelah kanan untuk di full cut, dipotong dan ditarik juga. Jadi palanya, headnya juga dipotong itunya untuk pohonnya, dan juga yang untuk yang namanya itu cordons itu adalah yang di kayak lengannya gitu lah, di kawatnya gitu, itu juga mesti dipotong karena kan mau ditarik, kalau nggak itu potong bakalan susah, bakalan apa kepanjangan gitu loh. Jadi agak susah untuk kelilit gitu kan ya guys. Jadi potong tengah-tengah gitu, jadi extra cut juga lah gitu ya. Tapi kalau salah gue sih kadang-kadang kalau untuk kerjaan narik begini ya, untuk strip begini ya, gue mesti apa namanya potongan extra cuts gitu untuk apa namanya, untuk gampang untuk bisa ditarik. Ada pro-nya dan ada kontranya juga guys untuk apa namanya, misalnya kita potong untuk ditarik. Kalau misalnya kita potong apa puring extra cuts gitu ya, potongnya tuh lebih banyakkan lagi. Takutnya kalau kayak begitu, bukan takut sih, apa namanya, itu bakalan kotor di bawahnya gitu, irigasinya gitu ya. Tapi kalau misalkannya cuma yang kayak biasanya cuma berapa sesuai dengan yang dipotong gitu, jadi di headsnya, terus di cordons, semua yang ke atas cordon juga 3 atau 4 cuts ya. Oke, tapi kadang-kadang tuh kalau nariknya tuh kalau kelamaan pegel juga gitu. Jadi bersih apa namanya itu, karena gue kadang-kadang kan apa namanya, gue bisa kadang sampai 6 atau 7 cuts gitu, extra cuts. Jadi apa namanya, nggak terlalu kayak banyak narik-nariknya gitu guys ya. Tapi ya itu kotornya tuh punya ranting-rantingnya tuh pada berjatuhan di irigasinya gitu tuh, yang ada buat irigasi itu yang di bawah tuh warna hitam-hitam gitu tuh guys, yang untuk tempat airnya gitu guys ya, untuk mengairi apa namanya dia punya pohon-pohonnya gitu ya. Nah ini juga kerjanya juga tugas siapa namanya, dilihat cuaca, wah mantep. Banyak awan, jadi mendung gitu ya, jadi enak gitu kerjanya hari ini gitu guys, nggak kena matahari, teriknya matahari gitu. Kalau ada matahari udah panas, tambah lagi keringetan kan ya. Nah enak itu kalau pagi-pagi kerja tuh mesti pakai kayak topinya gitu ya, karena kalau saya jalan begitu banyak sarang laba-laba gitu. Kadang-kadang lagi jalan di tengah-tengah road gitu, apa kena muka-muka gitu kan, kan banyak laba-laba kan ya, sarang laba-labanya gitu kan, kadang-kadang nggak kelihatan gitu kan ya. Jadi kena muka-muka gitu. Jadi alangkah baiknya pakai topi atau muka kita tuh ditutupin dengan apa namanya, kayak apa gitu, pakai buat di muka tutupin gitu biar nggak kena sarang laba-labanya guys. Nah juga sekarang nih ya, apa namanya, ini masih pagi hari kan ya, jadi tuh dia punya rumput masih basah-basah guys ya. Kalau pagi hari bagusnya tuh kita kerja pakai sepatu gambut guys, nggak pakai sepatu sneakers gitu ya, karena
takutnya nembus gitu loh. Dan nggak jadi basah kaki kita, kos kaki kita gitu, malah bikin sakit kok gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pagi hari, emang kayak biasa seperti dimension sebelumnya guys ya, kalau sepatu gambut gue tuh gue taruh standby di mobil gitu kan ya. Jadi kalau misalkannya masih datang pagi-pagi hari gitu kan ya, gue selalu kalau dari mobil cek dulu tuh rumputnya tuh guys, dipegang dulu basah apa kagak. Jadi itu hari basah gitu kan, jadi ya mau nggak mau ya pakai sepatu gambut dulu. Nah nanti pas jam-jam berapa ya datang ke bukan jam-jam setengah 8, jam 8 gitulah ya, karena ini musim winter, jadi agak lama untuk mataharinya muncul gitu ya. Kalau musim summer ya jam setengah 6, jam 6 juga udah terang gitu ya. Jadi kalau soal jam segini masih agak gelap, dan juga ini musim winter untuk pruning, jadi bakalan frosty dan bakalan basah. Jadi alangkah baiknya kerja tuh kita pagi hari pakai gambut ya, pas jam-jam 10, jam 11 gitu baru ganti lagi pakai sepatu sneakers guys. Karena kalau misalkannya pakai sepatu gambut seharian gitu pas ada matahari, bakalan panas kakinya guys. Panas pasti, iya, karena ya itu panas banget. Pernah waktu itu coba gitu seharian pakai, pulang kerja pas selesai kerja gitu, panas banget, keringetan. Ya seperti teman-teman lihat kan tuh guys ya, kita stripping gini, yang manual gini kan ya, enaknya tuh kalau misal manual gini kita bersih, dia punya tarikannya gitu kan ya, nggak ada ketinggalan. Tapi ya kalau misalkannya yang pakai mesin, ya sih lebih cepat gitu ya, lebih cepat, diakuin cepat sih gitu untuk narikinya gitu ya. Tapi nggak bersih, masih banyak ketinggalan gitu, kadang-kadang masih banyak yang ketinggalan gitu, nggak ketarik dengan mesinnya gitu untuk di stripnya gitu. Jadi para rappers juga mesti bersihin dulu gitu. Mereka rapping sekali juga bersihin juga gitu guys ya. Nah juga kan ini karena udah biasa kali ya, 2 in 1, dia punya sampahnya tuh yang gue tarikin guys kan ya, tadi itu juga kan ya. Ini jadi sampah yang saat ini lagi dikerjain, dan nanti sampah sebelahnya tuh juga nanti di tengah-tengah row ya, satu sisi gini loh guys, bukannya per row itu sampahnya juga gitu. Ini 2 in 1, rubbish yang sampah yang untuk sebelah kiri daunnya dan juga yang sebelah kanan jadi satu gitu ya. Nah ini juga nanti biasanya kalau kita sih ya, karena udah biasa, kita kalau selesai habis narik begini kita bersihin dulu sampahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mesin mulchingnya gitu yang untuk bersihin ini di mulch, dipotong-potong gitu, jadi lebih gampang gitu, nggak ada nyangkut-nyangkutan di irigasi lah atau di mana gitu, karena kita udah biasa. Jadi ya itulah ya, jadi lebih bersih gitu. Untuk saat ini guys, thank you ya, terima kasih sudah luangkan waktu kalian semua untuk nonton video klip kita ya. Kalau kalian ada pertanyaan apapun juga, monggo silakan di komen, dan kritik juga, kita butuh kritik. Kalau kalian ada pertanyaan apapun juga, monggo silakan ya, karena kita jadi tahu gitu loh apa kekurangan kita ya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya, kalian dapetin notifikasi kalau misalnya kita habis upload video atau apa gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya untuk sudah luangkan waktu kalian, dan ya sampai ketemu lain waktu, dan Johan sehat.